Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Walfadillah dengan NIM 210404 502006. Mahasiswa Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral dan spiritual bagi peserta didik. Jangan lupa simak baik-baik ya penjelasannya. Enam tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Lawrence Kohlberg melakukan penelitian di Amerika yang kemudian menjadi fondasinya untuk merumuskan tahapan perkembangan moral. Menurutnya, tahap perkembangan moral dibagi menjadi 3 level. Setiap level memiliki 2 tahap, sehingga seluruhnya menjadi 6 tahap. Level pertama, pra-konvensional, yang terdiri dari tahap 1, menghindari hukuman, tahap 2, keuntungan dan minat pribadi. Level kedua, konvensional, terdiri dari tahap ketiga, yaitu menjaga sikap orang baik, tahap keempat, memelihara peraturan. Level ketiga, pasca konvensional, terdiri dari tahap 5, orientasi kontrak sosial, dan tahap 6, prinsip etika universal. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan dari tiap tahap. Tahap 1, menghindari hukuman. Di tahap ini, seseorang memiliki alasan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Contohnya adalah, ketika seseorang tidak menerobos lampu merah di jalan raya, ia melakukannya semata-mata karena tidak ingin seorang polisi mengejar dan menilangnya. Tahap 2, keuntungan dan minat pribadi. Di tahap ini, tindakan dilakukan dengan memperhitungkan apa yang akan didapatkan olehnya. Seperti, apa untungnya bagiku? Aku akan membantunya karena suatu hari dia akan balas membantuku. Tahap ketiga, menjaga sikap orang baik. Seseorang mungkin menghindari pertengkaran karena ia memikirkan bagaimana kesepakatan sosial yang ada dan pendapat orang lain terhadapnya. Ia tidak bertengkar karena itu tidak baik dan orang baik tidak melakukannya. Itulah yang terjadi di tahap ketiga. Tahap keempat, memelihara peraturan. Seorang ketua kelas melerai kedua temannya yang bertengkar karena ia berpikir peraturan harus ditegakkan. Dan jika tidak ada yang mematuhinya, maka keadaan akan menjadi kacau. Karenanya, peraturan harus selalu dipatuhi untuk memberikan kenyamanan bagi semua orang. Orientasi kontrak sosial. Dalam tahap ini, seseorang menyadari bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan situasi berbeda. Ia berpikir bahwa tidak ada yang absolut atau pasti ketika melihat sebuah kasus. Hak-hak individu harus dilihat bersamaan dengan hukum yang ada. Prinsip etika universal. Tahap ini adalah tahap yang menggambarkan prinsip internal seseorang. Ia melakukan hal yang dianggapnya benar, walaupun bertentangan dengan hukum yang ada. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai 6 tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Kohlberg menggunakan cerita dilema dalam melakukan penelitian. Salah satunya adalah dilema Heinz. Heinz memiliki seorang istri yang sekarat di rumah sakit karena menderita kanker. Menurut dokter, ada satu obat yang bisa menyelamatkannya. Obat itu baru saja ditemukan oleh seorang apoteker. Apoteker tersebut menjual obat dengan harga 10 kali lipat dari modal membuatnya. Heinz yang miskin pergi ke setiap orang untuk meminjam uang. Namun, ia hanya mendapatkannya sebanyak $1.000. Sementara, obat tersebut dihargai $2.000.
Heinz memberitahu apoteker bahwa istrinya sedang sekarat dan memintanya untuk memberikan obat itu untuk dilunasi di kemudian hari. Namun apoteker itu menolaknya. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan oleh Heinz? Apakah ia perlu mencuri obat itu untuk menyelamatkan nyawa istrinya? Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian moral menurut Colbert. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.